Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Durjana Pemetik Bunga, bagian 2. Jeritan melengking memecah kesunyian di pagi buta ini. Jeritan itu berasal dari rumah Sari. Tampak Nyi Gadung berdiri lemas di depan pintu kamar anaknya yang terbuka lebar. Sesekali jeritan masih terdengar dari mulutnya yang terbuka. Ki Gadung datang tergopoh-gopoh dan terperanjat begitu melihat tubuh Sari tergantung di tiang kamar. Ki Gadung, terdengar panggilan dari luar disertai gedoran pintu. Ki Gadung bergegas keluar dan membuka pintu rumahnya. Tampak beberapa orang tetangga, baik laki-laki maupun perempuan telah berkerumun di depan rumahnya. Tolong anakku, rintih Nyi Gadung berlarian, langsung memeluk suaminya. Dua orang laki-laki muda bertubuh tegap segera menerobos masuk. Mereka terperangah kaku saat melihat tubuh Sari tergantung di kamar. Tanpa banyak bicara lagi, kedua laki-laki itu cepat memutuskan angkin yang mengikat leher Sari, dan membaringkan tubuh gadis itu di pembaringannya. "Sari, anakku," rintih Nyi Gadung langsung menubruk tubuh putrinya. Beberapa orang sudah berkerumun di depan pintu kamar. Ki Gadung tampak terduduk lemas di kursi dekat pintu kamar. Pandangan matanya kosong ke depan, seperti orang linglung yang tidak tahu lagi harus berbuat apa. Beberapa tetangga mulai kasak kusuk menduga-duga. Dan sebagian lagi segera mengurus jenazah Sari. Nyi Gadung terus-menerus dihibur beberapa perempuan tua di kamar lain. Sementara itu Ki Gadung tetap duduk lesu tanpa semangat. Sementara Rara Inten yang langsung datang begitu mendengar Sari gantung diri, menangis meraung-raung memeluk mayat sahabatnya. Kalau saja ibunya tidak segera membawa pergi keluar, mungkin bisa seharian ia menangisi mayat sahabatnya itu. Pagi ini seluruh penduduk desa Jati Ireng tumpah ruah di rumah Ki Gadung. Berita tentang kematian Sari karena gantung diri tersebar cepat sampai ke seluruh pelosok desa. Beberapa dugaan dan tanggapan bermunculan. Desa Jati Ireng belum pernah mengalami kejadian yang begitu menggemparkan. Seorang gadis mati gantung diri. Desa Jati Ireng terkenal aman, tenteram, dan makmur. Tidak mengherankan kalau kematian Sari yang tragis itu membuat seluruh penduduk desa itu gempar. "Beberapa hari ini, Sari memang kelihatan murung," kata salah seorang penduduk yang memadati halaman rumah Ki Gadung. "Apa dia punya persoalan?" Yang lain menduga-duga. "Sepertinya memang iya. Tapi sahabat dekatnya saja tidak tahu persoalan apa yang membuat Sari murung belakangan ini." "Rara Inten, maksudmu? Siapa lagi?" "Semua orang tahu kalau mereka bersahabat karib sejak masih kecil." "Ada apa?" "Ya." Semua orang bertanya-tanya. Dan kini perhatian mereka semua terpusat pada Rara Inten, sahabat kental Sari. Hal ini membuat Rara Inten kebingungan karena semua orang selalu menanyakan tentang Sari terhadapnya. Rara Inten sendiri tidak tahu. Dia tidak bisa menjawab apa-apa, selain kata tidak tahu. Tapi tidak seorang pun yang percaya begitu saja. Semua orang yakin kalau Rara Inten mengetahui betul persoalannya. Rara Inten semakin kelabakan karena kepala desa Jati Ireng ikut pula menanyainya. Kepala desa yang bernama Ki Parungkit itu khusus datang ke rumah Ki Gadung. Dimintanya satu kamar khusus untuk menanyai Rara Inten yang didampingi ibunya, Nyi Masaha. Sedangkan kepala desa didampingi seorang bayan yang bernama Sangkuni. "Semua orang di desa ini tahu kalau kau sangat dekat dengan Sari," ujar Ki Parungkit pelan, namun terdengar penuh kewibawaan. "Kami memang dekat satu sama lain, Ki. Tapi aku tidak tahu persoalan yang dihadapinya." Sari tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Jika ditanya, serobot Rara Inten sebelum Ki Parungkit selesai berkata. "Sari punya kekasih?" tanya bayan Sangkuni langsung menebak. Rara Inten tidak segera menjawab karena memang dia tidak tahu Sari punya kekasih. Yang diketahuinya, sikap Sari begitu berubah setelah akrab dengan Kamandaka yang menetap dekat pancuran di Bukit Jati Ireng. Tapi Rara Inten tidak yakin kalau Sari jatuh cinta pada pemuda itu. Memang, Rara Inten sering melihat mereka berduaan. Tapi dia sama sekali tidak punya pikiran buruk. Rara Inten hanya menganggap hubungan mereka hanya sebatas teman biasa saja. Tapi, Rara Inten juga ingat,
Setiap kali dia menyebut nama Kamandaka di depan Sari, wajah gadis itu berubah menegang. Bahkan beberapa hari sebelum meninggal gantung diri, Rara Inten sering mengajak Sari ke pancuran. Tapi ajakan itu selalu ditolaknya. Mungkinkah cinta Sari ditolak Kamandaka, lalu nekat bunuh diri? 2 minggu yang lalu kami berkenalan dengan seorang pemuda tampan di Bukit Jati Ireng dekat pancuran. Tapi aku tidak yakin kalau pemuda itu penyebab kematian Sari, kata Rara Inten pelan suaranya. Sari mencintainya, desak Ki Parungkit. Aku tidak tahu, tapi aku sering melihat mereka jalan berdua, Rara Inten mengakui. Siapa nama pemuda itu? Tanya Bayan Sangkuni. Kamandaka, sahut Rara Inten. Kamandaka, desis Bayan Sangkuni mengulangi nama itu beberapa kali. Ada apa, Sangkuni? Tanya Ki Parungkit. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia ada di sini, tapi Bayan Sangkuni seperti bicara untuk dirinya sendiri. Kau mengenalnya, Sangkuni? Tanya Ki Parungkit lagi. Sebaiknya kita ke Bukit Jati Ireng, Ki. Kalau memang benar Kamandaka si Durjana pemetik bunga, pasti dialah penyebab kematian Sari. Seru Bayan Sangkuni langsung bangkit berdiri. Bayan Sangkuni segera melangkah keluar kamar diikuti Ki Parungkit. Sedangkan Rara Inten bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Bayan Desa Jati Ireng itu. Bergegas gadis itu ikut keluar didampingi ibunya. Kalian semua ambil kuda dan senjata. Ikut aku, perintah Bayan Sangkuni menunjuk beberapa pemuda yang ada di halaman rumah Ki Gadung. Tanpa ada yang membantah, sekitar 20 orang pemuda segera mengambil kuda masing-masing. Salah seorang di antaranya membawa 2 ekor kuda yang kemudian diserahkan pada Bayan Sangkuni dan Ki Parungkit. Aku ikut, seru Ki Gadung yang telah siap dengan golok di pinggang. Dia juga sudah siap di atas punggung kudanya. Baiklah, tapi ingat jangan berbuat gegabah, sahut Bayan Sangkuni tidak bisa menolak. Atas saran Ki Parungkit, Rara Inten ikut serta didampingi ayahnya. Tidak kurang 30 orang berkuda bergerak menuju ke Bukit Jati Ireng. Sementara matahari sudah cukup tinggi, tepat di atas kepala, sinarnya yang terik mengiringi 30 orang berkuda itu menuju ke Bukit Jati Ireng. Ki Parungkit dan Bayan Sangkuni berjalan di tengah mengapit Rara Inten. Gadis itu menjadi penunjuk jalan menuju ke tempat tinggal Kamandaka. Dalam hati, Rara Inten tidak percaya kalau pemuda itu penyebab kematian Sari. Perilaku Kamandaka sangat sopan. Tidak ada tanda-tanda kalau pemuda itu orang jahat. Lagi pula kalau hanya persoalan cinta, tidak mungkin Sari bunuh diri. Pasti ada persoalan yang sangat berat dan tidak terpecahkan, sehingga gadis itu mengambil jalan pintas. Sepanjang perjalanan, Rara Inten terus berpikir dan menduga-duga. Pendiriannya tetap pada keyakinannya semula. Sungguh sulit dipercaya kalau Sari bunuh diri hanya karena cintanya ditolak Kamandaka, sementara rombongan kecil itu semakin dekat ke Bukit Jati Ireng. Dari kejauhan, gubuk Kamandaka sudah terlihat dan seperti sepi-sepi saja. Itu podoknya. Dia tinggal di situ, kata Rara Inten menunjuk rumah kecil yang sederhana sekali. Sepi, apakah dia sudah kabur? Gumam Bayan Sangkuni. Kau tunggu di sini, Rara. Biar kami yang menyelesaikan persoalannya, kata Ki Parungkit. Rara Inten tidak membantah. Dihentikan laju kudanya diikuti ayahnya dan 5 orang pemuda bersenjata golok di pinggang. Sementara Ki Parungkit, Bayan Sangkuni, dan Ki Gadung terus mendekati pondok kecil itu diikuti beberapa pemuda. Apakah dugaan Bayan Sangkuni benar? Kamandaka, keluar kau, teriak Bayan Sangkuni lantang. Tidak ada sahutan sama sekali. Suara Bayan Sangkuni yang keras dan lantang, bergema terpantul batu-batuan dan pepohonan. Rumah kecil itu masih tetap sepi, seperti tidak berpenghuni. Pintunya pun tertutup rapat. Kalian datang membawa senjata sambil berteriak-teriak seperti tidak mengerti kesopanan, tiba-tiba terdengar suara halus lembut. Semua orang yang ada di situ serentak menoleh. Tampak Kamandaka tengah duduk tenang di atas batu hitam. Di tangannya tergenggam suling berwarna kuning gading. Sudah kuduga, kau pasti si Durjana pemetik bunga, dengus Bayan Sangkuni. Apa maksud kalian datang ke sini? Tanya Kamandaka yang lebih dikenal dengan julukan si Durjana pemetik bunga.
Kau harus bertanggung jawab atas kematian anakku. Bentak Ki Gadung. Anakmu? Siapa anakmu? Tanya Kamandaka kalem. Kamandaka tersenyum melihat Rara Inteng juga ada di tempat ini, tapi agak jauh. Sudah bisa diduga, kedatangan orang-orang itu pasti ada hubungannya dengan Sari. Kamandaka tetap tenang meskipun sudah dapat memastikan kalau Sari mati bunuh diri karena merasa malu telah ternoda. Anakmu memang cantik dan menggairahkan, tenang sekali Kamandaka berkata. Kurang ajar, kau apakan anakku, heh. Geram Ki Gadung memuncak amarahnya. Dia datang sendiri padaku. Aku tidak pernah memaksa untuk menyerahkan tubuhnya padaku. Ah, sayang sekali kalau harus mati terlalu cepat. Aku tidak akan bisa melupakan tubuhnya yang indah menggairahkan. Setan, kubunuh kau, bangsat. Ki Gadung tidak dapat lagi mengendalikan amarahnya. Sambil mencabut golok, dia langsung melompat dari punggung kudanya. Cepat sekali gerakan tubuh orang tua itu, dalam sekejap saja goloknya sudah berkelebat mencecar tubuh Kamandaka atau si Durjana pemetik bunga. Namun serangan yang begitu cepat dan beruntun, dengan mudah dapat dielakkan Kamandaka. Bahkan tanpa diduga sama sekali satu pukulan telah bersarang di dada Ki Gadung. Laki-laki tua itu memekik tertahan. Tubuhnya terjengkang deras ke belakang menghantam batu hitam yang cukup besar. Bunuh, setan keparat itu. Seru Bayan Sengkuni keras. Seketika itu juga pemuda yang jumlahnya tidak kurang dari 20 orang itu serentak berlompatan dengan golok terhunus. Mereka segera menyerang dan mengepung Kamandaka. Tapi si Durjana pemetik bunga itu dengan mudah dapat melayani. Bahkan beberapa orang pengeroyoknya jungkir balik kena pukulan dan tendangan telak Kamandaka. Aku muak mengurusi cacing-cacing macam kalian. Dengus Kamandaka. Setelah berkata demikian, Kamandaka segera memutar tubuhnya cepat bagaikan gasing. Orang-orang yang mengeroyoknya langsung berpentalan dan menggeliat-geliat di tanah. Golok-golok mereka beterbangan tidak tentu arah. Kamandaka berdiri tegak dengan senyum tidak lepas tersungging di bibirnya. Enyahlah kalian dari hadapanku, sebelum aku berubah pikiran. Bentak Kamandaka dingin. Sebelum mereka bisa berbuat lebih banyak tiba-tiba terdengar suara tawa mengikik. Suara tawa nyaring berirama merdu itu bagaikan datang dari segala arah. Senyum di bibir Kamandaka semakin lebar mendengar suara tawa itu. Lain halnya dengan Ki Parungkit dan Sangkuni. Seketika itu juga wajah mereka pucat pasi bagai tak dialiri darah lagi. Belum hilang rasa terkejut mereka, tiba-tiba di samping Kamandaka telah berdiri seorang perempuan muda dan cantik mengenakan pakaian serba merah menyala. Di telinganya terselip setangkai bunga mawar merah. Wanita cantik itu menatap tajam pada orang-orang yang tadi sempat bertarung dengan si Durjana pemetik bunga. Celaka, Dewi Mawar Merah. Desah Sangkuni, wajahnya masih pucat. Kenapa mereka memusuhimu, Kakang? Tanya Dewi Mawar Merah lembut pada Kamandaka. Ah, hanya persoalan sepele, jawab Kamandaka kalem. Dewi Mawar Merah menatap Rara Inten dengan tajam. Bukan dia tapi temannya, kata Kamandaka yang mengerti arti tatapan tajam wanita cantik itu. Dia juga cantik. Kau tidak tertarik, Kakang? Ada nada tidak senang pada suara Dewi Mawar Merah. Mungkin nanti, kalem saja jawaban Kamandaka. Sementara itu Bayan Sangkuni memberi isyarat pada para pemuda untuk segera menyingkir. Beberapa di antaranya cepat kabur setelah naik ke punggung kuda. Sebagian lagi menggotong tubuh Ki Gadung, sedikit demi sedikit Ki Parungkit, Bayan Sangkuni, dan yang lainnya bergerak mundur. Kenapa kau diamkan saja mereka, Kakang? Tanya Dewi Mawar Merah setelah orang-orang itu pergi. Biarlah. Mereka akan berpikir dua kali jika akan kesini lagi, sahut Kamandaka tetap kalem. Dewi Mawar Merah tersenyum tipis, kemudian ayunkan langkahnya memasuki pondok kecil tempat bernaung Kamandaka. Pemuda yang berjuluk si Durjana pemetik bunga itu, mengikuti dari belakang. Dewi Mawar Merah memandangi ruangan kecil yang di dalamnya hanya terdapat dipan bambu dan sebuah dipan saja. Sepertinya kau tidak dapat hidup tanpa ranjang, gumam Dewi Mawar Merah. Kau ingin mencobanya, adik Dewi? Ah, selalu itu saja yang kau pikirkan. Rungut Dewi Mawar Merah memberengut manja. Tapi kau suka kan? Ih,
Kamandaka tahu kalau wanita cantik itu hanya pura-pura menolak. Buktinya, ketika Kamandaka mulai memeluk dan menciuminya, Dewi Mawar Merah malah membalasnya dengan gairah yang menggelora. Di dalam pondok kecil itu kini tidak terdengar percakapan lagi. Hanya desir angin yang terdengar menyusup masuk melalui celah-celah dinding. Sementara itu matahari terus bergulir ke arah barat. Dua manusia berlainan jenis di dalam pondok kecil itu tidak peduli lagi akan sekelilingnya. Mereka terlalu asyik dengan nafsu setannya. Tidak ada yang bisa melarang mereka. Bahkan nyamuk pun seperti enggan mengganggu. "Sudah berapa gadis yang kau dapatkan di sini?" tanya Dewi Mawar Merah sambil merapikan pakaiannya. "Baru satu," jawab Kamandaka polos. "Satu." Dewi Mawar Merah seperti tidak percaya. "Iya, kenapa? Tidak percaya? Nama besarmu akan hancur kalau begitu," ejek Dewi Mawar Merah. "Aku sedang tak tertarik," desah Kamandaka dengan enaknya. "Kau pasti memikirkan pendekar Raja Wali Sakti," tebak Dewi Mawar Merah langsung. "Aku belum bisa tenang sebelum memenggal kepalanya." Terasa dingin nada suara Kamandaka. "Dia bukan lawanmu, Kakang. Aku sendiri belum tentu bisa menandinginya." Pendekar Raja Wali Sakti sulit diukur tingkat kepandaiannya. Tidak sedikit tokoh sakti takluk padanya. "Itu sebabnya kenapa aku memintamu dan semua teman-teman kita berkumpul di sini." "Maksudmu, berapa teman kita yang masih hidup?" Kamandaka balas bertanya. "Hanya 5 termasuk aku dan kau. Jadi, tinggal 3 lagi." "Betul, hanya itu yang bisa kuhubungi." "Siapa saja?" "Si Datuk Arak Iblis Muka Hitam dan si Cakar Beracun." Kamandaka mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia kenal betul dengan nama-nama yang baru saja disebutkan Dewi Mawar Merah. Nama-nama yang tidak asing lagi dalam rimba persilatan. Mereka adalah tokoh-tokoh persilatan golongan hitam. Kamandaka sedikit terhibur mendengar nama-nama itu. "Bagaimana?" Dewi Mawar Merah meminta pendapat. "Tidak mengecewakan. Aku yakin kita berlima pasti bisa menghadapi pendekar Raja Wali Sakti." Sambil Kamandaka tersenyum, kemudian mengecup bibir wanita itu dengan lembut. Dewi Mawar Merah malah melingkarkan tangannya ke leher pemuda tampan itu. Bahkan memagut bibir Kamandaka dengan ganas dan liar penuh gairah. Jari-jari tangan Kamandaka mulai nakal menjelajahi tiap lekuk tubuh perempuan itu. Tiba-tiba aksinya berhenti begitu mendengar suara keras dari luar pondok itu. "Belum puaskah kalian bermesraan di dalam?" "Datuk Arak," desis Dewi Mawar Merah mengenali suara itu. "Sialan, tidak boleh orang senang sedikit," rutuk Kamandaka. "Lain waktu bisa diteruskan, Kakang," hibur Dewi Mawar Merah seraya memberikan kecupan pada pipi pemuda itu. Kamandaka beranjak bangkit dari dipan bambu. Sebentar dirapikan pakaiannya, kemudian melangkah keluar pondok. Tampak seorang laki-laki tua dengan pakaian kumuh dan kotor duduk bersandar di bawah sebatang pohon rindang. Di tangannya mencekal seguci arak besar, dan di pinggangnya pun tergantung guci yang juga besar ukurannya. Laki-laki tua itu bertubuh kurus kering, tapi perutnya buncit seperti wanita hamil. Mungkin karena kebanyakan menegak arak. "Hehehe," Datuk Arak terkekeh setelah menenggak cairan dari dalam guci yang dicekalnya. "Selamat datang di Bukit Jati Ireng, Datuk Arak," sambut Kamandaka hangat dan ramah. "Hi, sudah kau sediakan arak manis kesukaanku setan kecil." Datuk Arak tidak menggubris sambutan hangat Kamandaka. "Jangan khawatir, lihat di atasmu," sahut Kamandaka kalem. Datuk Arak langsung terkekeh melihat beberapa buah guci besar bergantungan pada cabang-cabang pohon di atasnya. Dihitungnya dalam hati, ada 10 guci besar yang pasti berisi arak manis kesukaannya. Tanpa banyak bicara, mendadak tubuh tua itu melenting tinggi ke udara, lalu kembali lagi dengan kedua tangan mencekal masing-masing 2 guci besar. Cepat sekali gerakannya, tahu-tahu sudah duduk di bawah pohon tadi. "Ah, harum sekali baunya. Pasti arak terbaik yang pernah kudapatkan," desah Datuk Arak sambil menciumi satu persatu mulut guci yang telah dibuka tutupnya. "Khusus kusediakan untukmu, Datuk Arak," kata Kamandaka. "Hehehe, kau memang bocah setan yang bisa mengerti keinginanku. Tidak percuma aku menganggapmu saudara," sambut Datuk Arak gembira.
Laki-laki tua yang kurus dan berperut buncit itu mulai mencicipi 4 guci arak yang diambil dari atas pohon. Masih ada 6 lagi yang belum diambil. Bibirnya berdecak-decak dan kepalanya terangguk-angguk kegirangan merasakan nikmatnya arak yang disiapkan Kamandaka. Sesekali terdengar suara tawanya yang terkekeh panjang pendek. "Apa perlunya kau mengundangku ke sini, bocah setan?" tanya Datuk Arak setelah menenggak araknya. "Nanti akan kujelaskan. Tunggulah sampai yang lain datang," sahut Kamandaka. "Kalau masalah perempuan, lebih baik aku pergi saja," rungut Datuk Arak yang mengetahui persis watak Kamandaka. "Mudah-mudahan benar," sahut Kamandaka sengaja membuat teka-teki. "Hehehe, kau membuat teka-teki, bocah setan. Baiklah, aku suka teka-tekimu. Tapi aku ingin berakhir dengan kesenangan pula," sambut Datuk Arak terkekeh kesenangan. "Aku jamin, kau pasti suka permainan ini. 100 guci arak akan kusediakan untukmu kalau semuanya sudah berakhir," janji Kamandaka. "Aku pegang janjimu, bocah setan." Kamandaka hanya tersenyum saja. Bersambung. Kedurjana Pemetik Bunga bagian 03. Masih bersama Cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.